Siapa yang merendah diri pasti pangkat diangkat Allah. Ini semangka nih merendah diri dia, makanya dihormati orang. Mehiris gin pakai pisau tajam. Ada sama nior pun penyulak yang tumpul dan temurang tumbak gitu bak tumpul. Apa sombong banget jadi orang. Awak tinggi, pohon ke atas, buah kayak genggam, punggungnya kayak seperagap. Awak tinggi ndak menjurak langit, sekali buah kecil. Mana ada orang yang hormat dengan kelapa. Tapi ini semangka nih gambaran orang merendah diri. Pohonnya kayak telunjuk cuman, tapi buahnya besar-besar, ada nang 15 kilo. Makanya orang semangka dihormati orang. Kalau ngangkat semangka pelan-pelan orang bersambut ke pasar buah itu. Ada model belimpar-limpar itu dede, limpar juga kalau tidak belah enam. Kalau kelapa sipak kurang. Makanya kita nih kalau sombong, kalau dah jatuh sipak kurang. Makanya jangan sombong kita dengan jabatan, dengan amanah. Dah boleh sombong. Kelapa itunya di atas cuman sombong. Udah gugur sipak kurang. Ada yang numbak kawan tumbaknya. Aku di kampung pang tinggal. Kasihan nasib kelapa itu, sampai di sulingan dilimparkan orang, sampai ke langkau disulak kurang, dibelah orang limpar ke langkau pula. Kada puas masuk pula ke bawah langkau, hidupi pula tempurung dengan sabut, masak itu kelapa. Kada puas datang ibu-ibu bawa penyungkil, sungkilnya itu kelapa. Kada puas masuk bakul, masuk karung ditumbuknya pula. Kada puas tinjak ke pumpung, kada puas takal ke gudang pula. Di pabrik akhirnya minyaknya diambil, itu hampasnya dibuang. Nanti kalau sudah jadi minyak pulang kada puas, pasang pula kerinjing, hidupi kumpul gas, jabul minyak tuh, masukkan ikan asin tamban nang kada taharong tuh. Apa nasibnya? Coba lihat semangka dihormati orang. Makanya kalau kita nih hidup merendah diri, insya Allah pangkat diangkat Allah. Mudah-mudahan kita nih menyambut tahun baru bisa lebih merendah diri, jadi tidak suka mencari-cari kesalahan orang. Yang penting kita saling memperbaiki kesalahan masing-masing. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang saya muliakan, terima kasih saya sampaikan kepada tuan rumah sekeluarga atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sepaling baik orang mukmin Islamnya yang apabila orang lain selamat dari salah cakapnya dan salah perbuatannya. Cakapnya, perbuatannya tidak menyulitkan orang lain, tidak membuat orang lain sakit hati. Maka itu kata Nabi Sulaiman alaihi salam, iza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab. Kalau bercakap baik nilainya perak, tapi menahan diri, jangan bercakap jahat dengan orang nilainya emas. Maka saya pas
pulang dari Pekalongan, kiai saya titip pesan. Memang sengaja beliau berpesan, kata beliau, kalau kau nanti jadi penceramah, hendak berdakwah kemana-mana, itu pertama, kata beliau, dalam menyampaikan apa saja jangan kasar. Jangan sampai tersalah bercakap, jangan kasar. Kenapa? Karena kita tidak tahu di antara yang hadir ini siapa orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah, siapa orang yang lebih dekat dengan Allah, kita tidak tahu. Maka kita jangan kasar-kasar, istilah orang Banjar, jangan pahaharatnya. Kalau kuharat orang pada awak. Ada kisah kiai ini ceramah, alhamdulillah semangat yang bergebu-gebu. Sekalinya habis ceramah, panitia bisik dengan kiai. Kata panitia, Pak Kiai, nanti sempian jangan pulang duluan, karena ada ibu-ibu perempuan yang sudah tua kepingin sangat bertemu dengan sempian, tapi berduaan saja. Akhirnya kiai pun bertahan. Sekali bertahan, orang tua ini menangis. Kata kiai, apa maka menangis? Kata orang tua, apa salah saya hai Mbah Yai? Kata kiai, apa masalahnya? Saya ini, kata orang tua itu, sudah 2 malam terakhir ini tidak lagi bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget kiai tadi. Berarti yang Tuhani selama ini setiap malam mimpi bertemu Nabi. Baru 2 malam akhir ini yang tidak bermimpi lagi. Sedangkan kiainya belum pernah memimpi bertemu Nabi. Apakah ada malu? Makanya tidak bisa kita nak kasar-kasar dengan orang. Kita tidak tahu, jangan-jangan hebat orang daripada kita. Makanya orang mukmin yang Islamnya sempurna, jagalah lidah, jangan menyakiti orang. Jangan sampai makan pulut santan kelapa, tersalah murut masuk penjara. Nah ini yang kita jaga banget. Makanya aku nih wah ini berusaha hati-hati banget bercakap. Mungkin karena YouTube terus tuh, karena YouTube lagi aku ngeri ya. Aku kalau main YouTube nanti 2 tahun akan datang bisa dibuka kawan tuh. Salah cakap tuntut orang masalah aku makin hati-hati. Makanya kalau tambah YouTube ada apa hati-hati bercakap. Maka kalau ada YouTube enaklah, habis bercakap selesai. Satu. Yang kedua kata Nabi, wa abdalul mu'minina imanan ahsanuhum khulukan. Sepaling baik orang mukmin imannya apabila akhlaknya paling mulia. Sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, bagaimana yang dinamakan akhlak mulia itu? Akhlakul karimah. Kata Nabi ada 3. Pertama, tu'ti man haramaka, taburkan kebaikan kepada semua orang sekalipun orang itu tidak pernah baik dengan kita. Seperti tanah itu, orang tidak ada yang baik dengan tanah, tapi tanah selalu menaburkan kebaikan kepada semua petani. Mana ada orang yang baik dengan tanah? Hari-hari tanah dipijak, padahal dia tidak ada salah. Dicangkul pula, dikencingi pula, dibirai pula, diludahi pula. Ada tak kita beludah ke atas? Tarai ke atas, kalau tidak terbalik ke muka, paling sangkut di daun pisang, nanti terbalik lagi. Maka tanah dihina, tapi tanah senantiasa berikan kebaikan kepada semua orang. Itu akhlak mulia. Yang kedua, wata'fu amman zalamaka, maafkanlah kalau ada orang buat salah dengan kita, kalau bisa jangan diperpanjang. Yang ketiga, watasilu man kata'aka, pererat tali persaudaraan. Sekalipun orang memutuskan tali persaudaraan dengan dia, maka pereratlah rasa persaudaraan kita. Kal walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua kepada anaknya. Kenapa? Karena orang tua sayang kepada anak itu sepanjang masa, tidak sama dengan anak sayang kepada orang tuanya. Contohlah, ada kawan saya bercerita di Tembilahan, orang ini pergi meluntak.
Kalau di kampung kami menjela, kalau di Tungkal ini melunta. Jadi kalau kada paham melunta menjela, kada paham menjela ya melunta, kada paham melunta ya menjela. Patang hari wabillahi taufik kayak lagi nyaman jadi penceramah nih, dia akali sepali hingkat tuh anak habis modal biasanya dia tuh. Nah jadi tulak menjela tadi rupanya entah macam mana nasib kurang baik, anaknya di belakang bekayuh perahu karena sambar buaya. Begitu disambar buaya, anak ini menangis minta tolong dengan abahnya. Abahnya karena sayang dengan anaknya, tidak ada banyak pikir lagi, langsung terjun ke laut. Dipeluknya itu buaya, dicucuknya mata buaya, lepasnya alhamdulillah selamatlah berdua beranak. Tazikir bapaknya sampai ke atas, tidak menduga berani berkelahi dengan buaya itu, kada menduga. Karena sayangnya dengan anak, nyawa taruhannya kada masalah. Begitulah orang tua sayang dengan anak. Rupanya bulan depan pergi lagi menjela, tapi anak ditinggal dengan istrinya. Istrinya ini pemarahan. 2-3 kali bakayuh ngomel dia, 2-3 kali bakayuh huitnya ngomel pula. Rupa nasib kurang bagus, asik marah-marah karena sambar buaya bininya. Bininya minta tolong, tolong pak. Suaminya mikir, terjun tidak, terjun tidak. Apa kata suaminya? Bawa hatarus buaya airnya. Ma asra'u ma nasita. Mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu? Tak peduli janji tinggal janji. Kada sama sayang orang tua kepada anak, kada sama. Itulah orang berakhlak mulia. Yang ketiga, wa abdalul muhajirina man hajara ila manahallahu anhu. Sepaling baik orang hijrah dari tahun ke tahun, tempat ke tempat, masa ke masa adalah orang yang hijrah meninggalkan kebiasaan yang buruk kepada yang baik, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari ini lebih baik dari bulan kemarin, hari ini lebih baik dari tahun kemarin. Fahuwa rabihun, kata Nabi, maka dia itu termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena masa ke masa terus berjalan, tidak ada satupun yang dapat menahannya. Dulu kita minta duit dengan orang tua, sekarang kita pula jadi orang tua ngasih duit kepada anak. Dulu kita jadi cucu, sekarang kita jadi nenek. Sorpi dah buktikan, aku bercucu dah sikong. Dulu kita disekolahkan, sekarang kita nyekolahkan. Pada akhirnya usia kita semakin menipis, semakin menipis. Apalagi orang sekarang meninggal bukan tuha-tuha. Kemarin hari apa itu? Orang mancing cuman di parit apa di sana tuh. Tokeh itu. Ada 50 tahun katanya usianya, belum pancing tersangkut kabel listrik, langsung nyantrum meninggal. Tokeh itu. Makanya hati-hatilah yang jadi tokeh. Nampaknya malaikatnya agak mendekati tokeh, nampaknya akhir zamannya. Hati-hati jadi tokeh sekarang nih, jangan pelit jadi tokeh, bisa disambarnya. Kemarin di sungai di Sungai Saren hari Ahad, aku kan malam Senin misi pengajian situ, nyabit pinang cuman kena kabel listrik di atas, tinggal di tempat. Menguburkan yang satu belum balik lagi sih kok nyusul pula. Jadi sehari itu bertiga yang meninggal dunia. Jadi saat ini nih malaikat Israel tuh di intang Sungai Saren tuh. Ada jauh belum lagi ke persatuan, belum lagi masih di Sungai Saren lagi. Jadi kita kalau melihat begitu tahun ke tahun nih, tingkatkanlah amal ibadah kita kepada Allah. Orang yang mulia tuh katanya kalau di dalam kitab mengenal Asmaul Husna, orang yang mulia yang dikasihi Allah itu hari ke hari ini kita semakin cinta dengan ilmu, semakin suka dengan ilmu, hadir di majelis ilmu. Kenapa? Sebab karena kata sahabat Ali, al ilmu khairu miras, ilmu itu sepaling baik warisan. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Maka itu muliakanlah orang yang berilmu, karena orang berilmu itu pewaris para nabi.
Jadi kalau kita memuliakan orang berilmu, itu tanda kita bakal disayangi Allah. Makanya ayah tuh siapapun yang datang ke Tungkal, kalau dia berilmu, dibawa ayah ke pondok, dibawa sidin ke pondok, walaupun sembahyang asar, nanti habis asar tetap wirdul latif tuh kada ditinggal sidin gada. Sekalipun kiai mana datang, nanti habis wirdul latif baru nanti disuruh ceramah. Siapa saja yang datang ke pondok itu senantiasa ayah itu memuliakan, beri kesempatan agar bisa memberikan pesan dan kesan kepada pondok siapa saja. Kemarin ayah sedang sakit di Jambi beimpus, ada guru muas dari Banjar datang hendak ketembilahan, jangan silap kemarin singgah di pondok. Ayah tahu kalau singgah di pondok, telepon saya, di telepon ayah saya, padahal ayah di rumah sakit. Apa kata ayah? Tuh guru muas singgah ke pondok, kau bagi duit, pakai duit kau hulu, akaina aku mengganti, kata ayah. Coba orang hebat nih rupanya bisa memuliakan orang nang hebat. Kenapa? Karena orang berilmu tuh pewaris Nabi. Jadi kalau kita hendak dicintai Allah, disayangi Allah, harus cinta dengan ilmu dan orang yang berilmu. Kalau tidak kita yang mendapatkan berkah banyak, nanti anak kita yang mendapatkan keberkahannya. Kalau tidak anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Yang kedua, orang kalau hendak menjadi mulia di sisi Allah, dicintai Allah, senantiasa menjaga yang dipardukan Allah dan mengerjakan yang sunat-sunat. Makanya orang-orang hebat itu kalau sembahyang malam bukan tanggung-tanggung. Kalau sembahyang malam Imam Ahmad bin Hambal tuh kalau sembahyang malam kada kurang 300 rakaat. Kalau sahabat Ibnu Abbas, beliau sembahyang malam kada kurang 1000 kali sujud. Kalau sahabat Utsman setiap malam sembahyang sunat 2 rakaat saja. Nah, inilah kita ikut. Tapi tengok ayatnya. Sahabat Utsman ini sembahyang sunat 2 rakaat, khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz baru rokok. Rakaat kedua 15 juz baru rokok. Salam khatam Al-Quran. Kita ikut yang duanya, jadilah yang khatamnya nantilah nunggu Ramadan begitu. Tapi paling tidak kita ada bangun malam. Kenapa? Karena itu kata Nabi min da'bis sholihin. Imam Asy'ari As-Saqati itu beliau pernah di kampung Sidin itu kebakaran. Begitu kebakaran, Sidin sedang kada ada di rumah. Bulik Sidin pas kebakaran, api itu pas intang rumah Sidin. Begitu dipandang din api yang tinggi ke atas, padam api itu. Ada payah besalang lagi menimbang, padam langsung. Sudah padam, beliau membaca Alhamdulillah. Sudah terbaca Alhamdulillah, sadar Sidin. Nah, kenapa aku mengucap Alhamdulillah sementara orang sudah banyak terbakar? Memang Alhamdulillah rumah kada terbakar, tapi orang terbakar. Beliau membaca istighfar tidak kehitungan dan sembahyang malam, menjaga wudhu 90 tahun, kada pernah tidur berbaring, kada pernah tidur berbaring. Beribadah malam itulah 90 tahun. Selama 90 tahun kada pernah tidur berbaring. Kalau kita baru 9 tahun 4 kali berganti kasur, karena harami manjang, siang malam diharami kasur. Kalau beliau tidak, 90 tahun ibadah malam, makanya bakaramat. Rupanya orang-orang mulia di sisi Allah itu beramal sunat kada tanggung-tanggung. Kita nih menurut kemampuan lah, mulai tahun baru nih. Ini kan mulai tahun baru Hijriah 1441, tingkatkan amal ibadah kita, apa yang dipardukan Allah, mantapkan kekhusyuan dan keikhlasan kita, dan ditambah yang sunat-sunat, sembahyang sunat, berzikir, ingat dengan Allah, banyak baca selawat, banyak baca istighfar, banyak baca tasbih, banyak bersyukur kepada Allah. Ini adalah amalan orang-orang yang disayangi Allah. Kemudian mana lagi amalan orang yang disayangi Allah? Adalah mereka hidup tawadu, merendah diri. Kata Nabi, man tawada'a rafa'ahullah. Siapa yang merendah diri pasti pangkat diangkat Allah. Ini semangka nih merendah diri dia, makanya dihormati orang. Mehiris gin pakai pisau tajam. Ada sama nior
kun penyulak yang tumpul deh hentam orang tumbak gitu bang tumpul. Apa sombong banget jadi orang. Awak tinggi pohon ke atas, buah kayak genggam, punggungnya kayak seperagap. Awak tinggi ndak menjurak langit, sekali buah kecil. Mana ada orangnya hormat dengan kelapa. Tapi ini semangka ini gambaran orang merendah diri. Pohonnya kayak telunjuk cuman, tapi buahnya besar-besar, ada yang 15 kilo. Makanya orang semangka dihormati orang. Kalau ngangkat semangka pelan-pelan orang bersambut ke pasar buah itu. Dah ada model belimpar-limpar itu ada. Limpar juga kalau tidak belah enam. Kalau kelapa sifat orang. Makanya kita nih kalau sombong, kalau dah jatuh sifat orang. Makanya jangan sombong kita dengan jabatan, dengan amanah. Dah boleh sombong. Kelapa itu di atas cuman sombong. Udah gugur sifat orang. Ada yang numbak kawan tumbak enam. Aku di kampung pang tinggal, kasihan nasib kelapa itu. Sampai di sulingan dilimparkan orang. Sampai ke langkau disulak orang, dibelah orang, limpar ke langkau pula. Kada puas masuk pula ke bawah langkau, hidupi pula tempurung dengan sabut, masak itu kelapa. Kada puas datang ibu-ibu bawa penyungkil, sungkilnya itu kelapa. Kada puas masuk bakul, masuk karung, ditumbuknya pula. Kada puas tinjak ke pumpung, kada puas pakal ke gudang pula. Di pabrik akhirnya minyaknya diambil, itu hampasnya dibuang. Nanti kalau sudah jadi minyak pulang kada puas, pasang pula kerinjing, hidupi kumpul gas, jabul minyak tuh, masukkan ikan asin tamban nang kada taharong tuh. Apa nasibnya? Coba lihat semangka dihormati orang. Makanya kalau kita nih hidup merendah diri, insya Allah pangkat diangkat Allah. Mudah-mudahan kita nih menyambut tahun baru bisa lebih merendah diri, jadi tidak suka mencari-cari kesalahan orang. Yang penting kita saling memperbaiki kesalahan masing-masing. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.